Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah serta para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, juga mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya. Amin, Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar kalian semua? Semoga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup dalam kebahagiaan dan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sekali-kali kalian tidak akan pernah sampai kepada hakikat kebaikan atau memperoleh surga sehingga kalian semua menginfakkan, mensedekahkan, mendermakan apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian dermakan, yang kalian sedekahkan, yang kalian infakkan, Allah Maha mengetahui. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah, begitulah ayat tersebut disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Maka kemudian bersegeralah para sahabat itu berlomba-lomba untuk mendermakan apa saja yang dia cintai, yang dimiliki kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Misalnya saja ada sahabat yang mendermakan kebunnya yang dia cintai, kuda kesayangannya yang ia senangi, yang ia cintai, atau mungkin kalau zaman ini kendaraannya yang ia cintai. Ada yang sebagian hartanya yang ia miliki dan segala kelebihan yang mereka punya. Bagi mereka yang punya harta yang banyak, mereka mendermakan sebagiannya. Tentu itu tidak menjadi beban bagi mereka. Akan tetapi bagi sebagian yang tidak punya, bagi sebagian orang yang hanya bisa memenuhi kebutuhan dirinya saja, tentu ini terasa kadang sedikit berat. Maka akan terlihatlah atau nampaklah dari seseorang akan ketulusan hatinya untuk bisa memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan ini sebetulnya menjadi pembenar atas ayat Allah tadi yang menjelaskan bahwa bukti sampainya seseorang atas hakikat kebaikan adalah kesanggupannya menginfakkan, mendermakan apa-apa yang ia cintai, apa-apa yang ia senangi, apa-apa yang ia sendiri sebetulnya membutuhkan. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah, itulah budaya dan akhlak itsar, mendahulukan orang lain, yang telah tertanamkan di lingkungan sahabat-sahabat Nabi yang mulia lewat pendidikan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di madrasahnya. Dan itulah yang kemudian yang menyebabkan bagaimana kaum muhajirin dan ansor benar-benar menjadi satu keluarga yang dipersatukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disampaikan tentang bagaimana pada saat itu budaya itsar benar-benar menjadi budaya yang begitu mengakar di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa suatu hari Abu Talhah
dan istrinya Ummu Sulaim di hari itu belum sedikit pun mencicipi makanan. Rasa lapar mendera perut-perut mereka. Siang itu Abu Talhah memang tidak mendapatkan cukup makanan untuk memenuhi keluarganya. Bukan cuma siang itu, tetapi sudah sangat sering ia dan keluarganya kekurangan makanan. Nah, ketika senja datang, Rasulullah kedatangan seorang tamu di masjid. Kemudian sesudah Nabi bertanya kepada para istrinya, adakah makanan di rumah untuk menjamu tamunya ini? Dan ternyata dari istri-istri beliau menyampaikan kalau tidak ada makanan sedikit pun kecuali air. Maka seusai sholat Isya, Rasul pun meminta kepada para sahabat, siapakah yang mau menjadikan tamunya itu sebagai tamunya untuk dijamunya? Kemudian Abu Talhah berdiri meminta kepada Nabi untuk menjadikan tamu Nabi ini sebagai tamunya untuk dijamu di rumahnya. Akan tetapi sesampai di rumahnya, alangkah sedihnya ketika istrinya berbisik bahwa ternyata hidangan makanan yang ia miliki hanya ada satu piring saja, yang itu adalah merupakan jatah Abu Talhah saja. Akhirnya kemudian mereka mengatur siasat. Abu Talhah kembali ke ruang tamu dan dipanggillah sang istri untuk menyiapkan makanan untuk makan malam bersama, dengan skenario untuk dibikin tiba-tiba lampu di depan mereka mati oleh istrinya yang waktu itu masih semacam lampu templok, sehingga hanya ada lampu yang di depan tamunya yang hidup, sementara yang di depan Abu Talhah dan istrinya sedikit gelap karena lampunya mati, yang tujuannya adalah agar ketika makanan itu dihidangkan, karena hanya ada satu piring yang berisi, sehingga yang hanya untuk tamunya sajalah yang berisi makanan, sementara yang untuk Abu Talhah dan istrinya adalah piring yang kosong. Mereka hanya pura-pura makan agar si tamu ini tidak canggung untuk memakan jamuannya. Subhanallah. Setelah selesai, barulah diantar ke kamarnya untuk istirahat. Dan setelah itu, ketika subuh tiba, Abu Talhah membangunkan tamunya lalu bergegas menuju masjid. Tidak ada yang tahu kejadian malam itu kecuali hanya Allah dan Rasulnya yang Maha Tahu. Ketika Rasulullah melihat wajah Abu Talhah, kemudian Rasul tersenyum dan berkata kepada Abu Talhah, "Wahai Abu Talhah, Allah sangat kagum melihat ketulusanmu saat menjamu tamumu tadi malam. Bahkan Allah pun menurunkan ayat yang spesial untuknya, yakni Quran surat Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Artinya orang-orang yang tinggal berada di rumah-rumahnya, maksudnya tidak meninggalkan Islamnya dan cenderung kepada iman sebelum datangnya sahabat muhajirin, itu cinta kepada orang-orang yang berhijrah pada mereka, dan mereka tidak merasa hasud di dalam dadanya dari apa yang Nabi berikan kepada sahabat muhajirin. Mereka sahabat Ansor selalu mengutamakan orang lain melebihi diri mereka sendiri, meskipun mereka membutuhkan apa yang diberikan kepada orang lain tersebut. Barang siapa yang dipelihara dari ketamakan nafsunya, dari kebakhilan pada harta, maka orang-orang seperti itulah orang-orang yang sangat beruntung. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan oleh Abu Talhah hanyalah dorongan dari ketulusan hatinya. Ia tidak mengharap apa-apa dari hal itu, namun ketulusannya untuk berbuat kebaikan telah mampu mengalahkan
kebutuhannya dirinya sendiri saat ia sendiri membutuhkan, tapi kemudian ia mampu mendahulukan orang lain yang juga membutuhkan, dan dengan itu Allah menjadi ridha dan kagum kepadanya. Bahkan dalam hadis itu disampaikan kalau Allah tersenyum dan takjub terhadap apa yang dilakukan oleh keduanya, yakni Abu Talhah dan istrinya. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah, apa yang diberikan Abu Talhah dan istrinya memang hanya sepiring makanan yang mungkin tidak seberapa nilainya, akan tetapi Allah tidak menilai dari besar kecilnya, akan tetapi Allah nilai adalah ketulusannya dan juga pengorbanannya di saat dia sendiri membutuhkan. Kemudian dia lebih memilih rela mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri yang juga membutuhkan. Itulah yang kemudian bernilai besar di sisi Allah, yang kemudian mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam ayat tersebut Allah sampaikan mereka itulah orang-orang yang beruntung dunia dan beruntung di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.